Halo Sobat Jurnal Rail Fans, kembali lagi nih bareng gue Bagas dan Lugas. Nah, kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman Rail Fans kita dari Daop 4. Wih, Daop 4 Semarang. Mana nih penonton-penonton kita yang dari Daop 4? Tulis dong di kolom komentar ya, biar kita bisa saling mengenal. Siapa tahu kan bisa hunting bareng. Kalau mau ada giveaway, nah follow aja dulu. Siapa tahu kan nih admin Lugas ngasih giveaway tiket eksekutif keceplosan. Minta ke KAI ya, setiap minggu. Jangan lupa ntar saya bikin giveaway KAI, guys, setiap minggu ada giveaway. Jangan lupa ikutan. Sabi itu. Nah, teman-teman, sebelum kita nanya-nanya nih, alangkah baiknya kita pengen tahu memperkenalkan diri. Siapa sih Mas Stefanus Andrewan? Monggo Mas, memperkenalkan diri dulu, silakan. Oke, halo teman-teman semua, halo Mas-mas Jurnal Rail Fans. Perkenalkan, nama saya Stefanus Andriawan, biasa dipanggil Andri, asal dari Semarang, Daop 4 Semarang. Wih, oke. Nah, Mas Andri, aku mau nanya nih, Oke. Mas Andri boleh. Bisa diceritain nggak sih sejak kapan atau mulai mencintai atau mungkin bisa memproklamirkan Mas tuh jadi rail fan tuh sejak kapan sih? Ini aku cerita asal masalah suka kereta aja ya. Boleh. Silahkan, boleh. Dari suka kereta. Jadi dulu tuh waktu kecil aku sering diajak sama orang tua main ke rumah Simbah. Nah, kebetulan Simbah tuh rumahnya di daerah Blora. Nah, karena zaman dulu jalan dari Semarang akses menuju ke Blora kan kurang bagus, jadi kan kalau naik kendaraan pribadi waktu tempuhnya agak lama. Oleh karena itu naik transportasinya pakai transportasi umum. Bentar. Pada saat itu ada kereta Blora Jaya Express. Kalau nggak salah masih pakai armadanya KRD yang tipe apa ya? MCW kalau nggak salah. Itu tahun berapa ya cewek? Kalau nggak salah tuh aku masih TK sekitar umur 2000 berapa ya? 2005 mungkin. Oh, 2005 ya. 2005 2006. Nah, waktu itu kan masih zamannya Mas? Tiket yang kecil warnanya merah. Edmondson. Warna yang ini ya, yang dicekrek. Ya, yang dicekrek itu. Remi, Mas. Iya betul. Iya. Yang bentuknya kayak domino itu. Okay. Nah itu berawal dari situ karena sering diajak ke rumah Simbah, jadi ya semacam kayak kebiasaan, seneng gitu diajak naik kereta. Zaman dulu kan juga masih ada tiket berdiri, terus ada yang masih ada jual pecel. Wah iya itu, ingat. Ini yang bikin restonya KAI tersaingi. Iya. Tanda saingan. Lanjut, silakan. Berjalannya waktu diajak juga ke rumahnya di Jakarta. Kan zaman dulu kalau liburan sekolah semesteran itu sekitar bulan Juni sering main ke Jakarta buat main ke PRJ. Nah itu kan biasanya kalau PRJ kan sekitar bulan Juli ya Mas? Ya benar, Juli, Agustus. Bulan Juni, iya benar. Nah itu, dulu juga pernah ada pengalaman unik waktu kecil naik kereta, ternyata salah naiknya. Zaman dulu kan masih ada kereta Kamandanu, kereta eksekutif jurusan Semarang Jakarta Gambir. Nah, waktu zaman dulu tuh kebetulan jadwal kereta Harina sama Kamandanu itu agak bareng gitu Mas. Nah, kan karena zaman dulu belum terlalu banyak informasi ya, maksudnya kalau sekarang kan kalau kita mau naik kereta ada papan nama keretanya, terus ada prami yang jaga di luar kereta. Nah, zaman dulu tuh kayak minim informasi. Pernah yang harusnya naik Kamandanu malah naik Harina. Nah, baru sadar tuh waktu kereta udah jalan, waktu kondekturnya
minta tiket ternyata salah. Nah, alhasil diturunin di stasiun Pekalongan. Untungnya kereta yang benar yang Kamandanu itu di belakang Harina. Jadi Pas masih banget. ada kesempatan lah buat naik. Kan beda cerita kalau ketinggalan lah, ini kita malah kayak Duluan. mendahului dulu lah. Tapi unik ini. Lah, akhirnya nah kan kalau bablas sampai Bandung kan nggak lucu ya. Ya akhirnya diturunin kalau nggak salah di Tegal atau Pekalongan. Nah Tapi itu pas banget gitu ya, bisa untung gitu loh. untung sih. Kemudian selain itu ya itu sih ke Jakarta ke rumah saudara naik kereta. Zaman dulu kan juga Fajar Utama kan kereta bisnis kalau dulu kan kereta bisnis semacam kayak kereta idam yang nyaman lah. Kan kalau ekonomi kan rame, kalau eksekutif dulu kan agak mahal ya Mas, jadi kemahalan. ambil tengah-tengahnya kan bisnis kalau zaman dulu. Iya. Itu, Wah. Mas. Iya. Jadi ini sangat panjang cerita tapi bagus gitu. Dalam artian epic moment ya, maksudnya dari Belora terus kita juga mungkin masa naik KRD lalu ngedahului dengan naik Harina untuk ngejar Kamandanu ya nama keretanya ya. Itu gokil sih, kaget banget. Maksudnya jarang lah mungkin untuk beberapa hal kayak naik gini kereta. jarang. Iya. Mungkin lanjut Soalnya kali kan- kayak Mas gimana Mas? Sorry. Soalnya kan Silakan, zaman silakan. dulu kan kalau kita punya tiket mau masuk ke peron kan asal punya tiket udah boleh masuk. Benar, Walaupun itu setuju. berapa jam sebelumnya kita boleh masuk. Kalau sekarang kan kayak ada aturan harus berapa jam sebelumnya baru boleh masuk. Kalau dulu Yes. kan beberapa jam walaupun lama udah boleh masuk Mas. Jadi mungkin itu juga jadi evaluasi Ya. yang menjadi aturan sekarang mungkin. Bagus lah, setidaknya dari PT KAI-nya juga sudah berbenah kan untuk menghindari hal-hal yang seperti Mas Stefanus Iya. Andri ini alami lah kan, itu kan pasti bakal ngeganggu banget lah. Dan lagi kan kasihan juga kan, maksudnya istilahnya pengennya ke Jakarta kok tiba-tiba jadi ke Bandung gitu kan, nggak lucu. Bandung. Mungkin Mas Lugas kayaknya punya pertanyaan nih, silahkan nih Mas Lugas, langsung bertanya aja ke Mas Andri. Oke, kalau aku sih mungkin tanya soal komunitas nih. Biasanya Oke. anak Relfans itu suka gabung-gabung komunitas. Dari Mas Andri sendiri sudah pernah nggak gabung komunitas? Kalau saya kebetulan independen Mas. Oh, Lonely Wolf. Cuma kalau kan di Semarang kan ada komunitas Relfans Daop 4. Ya, KRDI. Nah itu kalau ada kegiatan semacam kunjungan kemana-mana saya ikut, tapi status saya sebagai independen gitu Mas. Jadi cuma ikut Iya. kegiatan doang, numpang. Iya, soalnya kalau mau ikut kumpul-kumpul jauh Mas rumah. Oh, I see. I see. Iya. Oke. So ini kalau aku lihat kayaknya Mas Andri sudah jadi Relfans, aku simpulin mulai kecil banget ya, mulai TK mungkin. Iya. Terus selama jadi Relfans sudah pernah pergi ke Daop mana aja nih? Kalau main-main sih dulu kan kebetulan ikut kunjungan KRDE itu pernah kunjungan ke Daop 1 ke Balai Yasa Manggarai. Itu kan dulu pernah ada acara KRDE lumayan gede ya. Jadi kunjungan ke Balai Yasa Manggarai selain dari pihak KRDE juga mengundang Relfans sekitar Jakarta juga buat main-main ke Balai Yasa Manggarai. Selain itu di tahun yang sama waktu itu kan ke Manggarainya sekitar bulan Maret. Nah itu di tahun yang sama di 2015 KRDE juga ngadain kegiatan di Balai Yasa Surabaya Gubeng bulan Desember. Daop 8 berarti, Daop 8 Surabaya. Nah itu ya paling main-main ke situ sih, ke Jakarta terus Surabaya, terus paling kalau main waktu ke Jogja main ke Malioboro. Kalau yang lain pada belanja-belanja, saya standby di PCL geser. Oh iya. Oh ya, Enak sambil nyepot-nyepot ya. 3A, 3B. Iya. Mantap. Enak. Berarti Daop berapa aja tadi? Daop 4 sendiri ya, Daop 6 sendiri, Daop 1, Daop 8 sama Daop 6.
Banyak ya, cukup banyak lah ya. Ya hampir inilah seluruh Pulau Jawa hampir kena lah itu Mas. Aku pengen naik kereta ini someday gitu. Kalau misalnya mungkin aku wishlistku ya always selalu naik KA nomor 1 gitu. Mungkin Mas Andri punya wishlist juga kayak aku atau kayak ya mungkin silakan lah. Kalau aku sih jadi rail fan bukan tipe-tipe yang seneng ngetrip sih Mas. Aku lebih seneng hunting foto, cari momen-momen sih. Jadi kalau ngetrip ya sedapatnya aja, mau kereta apa aja boleh. Aku ada pertanyaan ketinggalan nih. Waduh, boleh silakan. Selama jadi rail fan punya nggak lokomotif atau kereta favorit? Kalau lokomotif favorit sih sisi 204 Mas. Cuma kan sekarang udah ke Sumatera ya. 204 batch 1 atau batch 2? Semuanya boleh. Oh iya, ke Sumatera batch 2. Yang penting 204 tuh yang hidung miring bukan sih? Ya itu batch 2 Mas. Yang batch 1-nya kayak 201. Oh, I see. Iya. Menarik. Mungkin ini pertanyaan paling pamungkas, asik pamungkas gitu. Nah, biasanya kan punya keluh kesah nih, atau mungkin punya saran dan kritik kepada PT KAI. Mungkin bisa disampaikan Mas, saran atau pesan dan kesan kepada PT KAI. Siapa tahu mereka melihat video ini dan mungkin bisa mengevaluasi. Silahkan Mas. Sejauh ini yang saya lihat mungkin cukup bagus ya. Kebetulan saya belum pernah ngetrip waktu pandemi, jadi mau ngasih masukan ke PT KAI juga belum bisa. Cuma dari sisi pandangan saya sampai saat ini sudah cukup bagus sih. Belum ada kritik-kritik lagi. Oke. Mungkin ini kali punya pengen disampaikan. Tolong dong PT KAI kasih tempat buat kita para spotters kereta gitu, satu tempat, atau jadi enak buat nyepot-nyepot gitu misalkan. Kan siapa tahu kan keluh kesahnya para spotters. Iya enggak? Ada apa ya? Gitu? Mungkin untuk aturan yang spot hunting foto di dalam stasiun ya Mas, itu kan agak rancu ya. Katanya Direktur Utama KAI pernah bilang katanya rail fans boleh, namun kenyataannya di lapangan kan kadang dari pihak keamanan melarang. Lah itu mungkin bisa diperjelas lagi aturannya, semacam dari atasan ke pihak keamanan tuh kayak memberikan pengertian lagi gitu, bahwa kegiatan hunting kereta tuh bukan kegiatan kriminal. Kan ini cuma hobi dari teman-teman rail fans sendiri. Iya. Ini menarik. Gimana lu guys, mungkin kalau soal hunting tuh mungkin KAI bisa adopsi yang kayak di MRT Jakarta. Jadi sosialisasinya jelas, aturannya di stasiun juga kelihatan, yang diperbolehkan gimana, yang enggak gimana. Soalnya memang beberapa kali kalau soal itu sih beberapa teman-teman Raven juga ada yang ngeluh. Misalnya gini, kita sudah hunting di area penumpang, yang area diperbolehkan di stasiun lah, di area peron itu area penumpang. Keluarin GSLR, PKD datang, Mas nggak boleh di sini, fotonya dihapus. Itu yang kurang, yang perlu diperbaiki ke depannya. Mungkin video ini juga nanti as private ya, untuk sarannya yang satu ini langsung kirim ke CS, tembusan ke Pak Didi. Bisa. Mungkin nanti kita bakal cut yang ini, kasih langsung ke. Semoga iya sih, maksudnya ngerasakan kan kayak kita nih hobi kan juga tidak menyengsarakan mungkin ya, nggak menyenggol siapapun di sini, cuma kita foto-foto benda gitu loh, bukan kita foto manusianya kan. Ya semoga dengan adanya kayak gitu biar kita juga sebagai rail fans bisa terfasilitasi rasa hobi kita akan haus perkereta apa ini kan lumayan mereka mendapatkan dalam artinya marketing lah ya. Kitanya sebagai rail fans juga terpuaskan hasrat untuk foto-foto atau hunting kereta gitu loh. Secara tidak langsung kan kita juga ikut promosiin mereka Mas. Benar sekali.
Wah, ini ya perbincangan kali ini begitu seru menurutku ya. Maksudnya kita udah berapa, mungkin ada 10 atau 12 menit dan ini menyenangkan sih. Keren. Asli Mas Andri, terima kasih banyak atas waktu dan Ya, kesempatannya terima kasih telah juga, Mas. mau datang ke Jurnal Relevance Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang menonton video ini bisa kasih masukan, mungkin ada masukan kita ngundang siapa lagi, atau mungkin ada YouTuber yang atau ya relevance kesukaan teman-teman, bisa misalnya kayak undang mereka bisa langsung DM aja di Instagram @jurnalrelevance ya teman-teman. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya ya pasti banyak kurang dan kurangnya lah ya. Kurang lebihnya ya aku minta maaf sebagai host kalau misalnya masih banyak kekurangannya. Terus terima kasih banyak juga Mas Andri telah datang. Thank you juga. Ya, mungkin kita akhiri saja sampai sini. See you. Bye bye. Bye bye.